satu bracket lagi di sisi lainnya. Lalu mereka akan melakukan pertarungan lagi di babak semifinal. Dan ini dia pen and pick-nya untuk anak-anak dari SMA 5 Karawang. Mereka ini skuadnya Vega ya namanya ya. Yes, Vega. Sedangkan untuk SMPK ya, Maria Fatima Jember dengan skuad NXR. NXR. Ini kemarin nih, kalau nggak salah tuh yang main Link yang cukup menakutkan atau sangat menakutkan, X-Drake. Ini akankah kali ini atau di match kali ini bakal menggunakan Link lagi, atau Linknya bakal langsung dihajar atau bakal langsung di-ban dan membuat X-Drake nggak bisa menggunakan Linknya dia. Oke, berarti signature hero-nya adalah Link ya, Beda? Betul. Baik. Tapi Mungkin untuk ya, sekarang Selena langsung dihilangkan karena gini ya, kita sama-sama tahu Selena ini untuk early game ya ngaco banget, Pak. Setuju. Ganggu parah. Kayak mesti dibilang kalau nggak bisa mau counternya di-ban dulu aja ya kan. Para kerugian, tapi ternyata Roger yang kali ini hyper carry yang bakal di-ban terlebih dahulu. Oke, cukup menarik juga. Berarti ini bakal terjadi atau banyak hero yang kebuka sih Ya. dan tergantung mereka bakal mau ngambilin apa untuk first pick-nya. Karena sempat kalau nggak salah di match-match sebelumnya dari ini apa tuh squad Vega, mereka tuh NXE sempat make Selena kalau nggak salah Selena. ya, correct me if I wrong. Oke, tapi tadi setelah 2 game yang udah berlangsung, di game pertama Hilda berhasil, di game kedua Hilda gagal, di game ketiga Hilda nongol lagi nggak ya? Ya, atau emang mereka mau pakai Hilda, pakai hero lain ya kan? Karena bisa dibilang emang Hilda tuh emang cocok sih buat ngincer ke arah core damage, sama lagi dia punya instant damage yang benar-benar ngeburst banget. Plus dia ada backup battle spell, Ya. execute. Itu dia enak banget sih buat setidaknya cutting atau ngajar satu orang aja. Tapi kali ini akankah mengamankan Uranus yang bakal langsung diamankan? Berarti Yuzong Kufra bakal lepas, Yuzong Kufra sih enak, atau mereka mau ngamanin atau Kufra Esme. Esme ya? Atau Kufra berarti udah secure, atau mau ngamanin betul kata pepulung Esme Kufra. Iya. Benar ya. Tapi Atlas pun kali ini masih terbuka juga. Atlas bisa diambil untuk menjadi backupan yang ada bagi core-nya. Karena untuk Uranus sekarang kan bisa dibilang Uranus sudah berubah di job desk-nya. Kalau dulu mungkin kita mengenal dia sebagai tank, tapi untuk sekarang dia lebih dikenal sebagai offlaner gitu. Parsha, wah baik. Parah sih nih. Kalau nggak bisa kejangkau, bakal lagi-lagi kayak mungkin seperti game sebelumnya ya. Parsha yang cukup owning, cukup lepas, bebas. Ya, tapi Parshanya harus tetap memberikan jarak yang cukup. Kenapa? Karena ada Kufra di satu sisi yang bisa melakukan Tyrant Revenge dan itu bisa ngelompat dengan jarak yang jauh banget Ya, apalagi kalau udah kena Tyrant Rage, Tyrant Revenge bisa langsung dilompati Esmeralda, Falling Star pun ya kan akan sangat menghantui burung terbang ini, burung Parsha. Tapi kali ini Parsha. Chow yang langsung diamankan di secure juga. Oke, Chow-nya bakal ditaruh di side lane. Kenapa mereka ngambil ini ya, Lunox buat melawan Esmeralda? Iya. Atau berarti Esmeralda-nya bakal coba dihadapin pakai Uranus kah? Oke, tapi kita nggak tahu juga nanti bagaimana strategi yang akan dilakukan oleh anak-anak dari Karawang ya. Kenapa? Karena Baxia juga masih terbuka sejauh ini. Setidaknya nanti Baxia kalaupun Atlas di-ban ya, Baxia bisa menjadi salah satu pilihan yang disuruh hadap-hadapan sama SPN juga. Mungkin sampai tahun 2039 baru kelar tuh kayaknya. Lama banget ya. Lama Bapak, alon banget dua-duanya. Oh, tapi ternyata Kagura Sugiyomukyo ini kali ini yang akan diamankan oleh tim SMPK Maria Fatima Jember. Antara Baxia dan juga Atlas mungkin bisa di-ban oleh anak-anak dari SMP karena itu bisa menjadi salah satu hero yang bisa diambil juga oleh anak-anak Karawang dan bisa menjadi counter juga dari Esmeralda. Ini opinion ya. Imho Info Asik. gitu. Asik banget ya ngomongnya kalau gitu. Cuman lidah gue patah aja gitu. Iya. ngomongnya, beda. Atlas atau Baxia menjadi sebuah pilihan untuk di-ban karena sejauh ini juga belum ada pure tank untuk anak-anak dari Karawang. Iya. Itu pun kalau mereka mau nge-ban ke arah tank-tanknya. Atau kali ini bakal ada Hilda. Hilda bakal langsung ditanggulangi, berarti mereka bakal pakai hero
Oh, atau mereka nge-ban Hilda mau ngambil Link. Bisa jadi. Tapi permasalahan Link ketemu Chow cukup sulit. Oke, dan tetap balik lagi. Oke, linknya langsung di-ban terbaca sepertinya. Linknya langsung di-ban kali ini. Hero apakah yang akan di-secure oleh SMPK Maria Fatima Jember? Tapi sebenarnya kalau linknya dilepas enak sih. Kenapa? Karena Chow bisa langsung hajar. Dia kan single target dengan Ya. dua breaker. Kalau muncul Link bisa langsung dihajar, di backup sama Parsyanya. Kalau kena, Kalau kena, mereka ya kalau on point. Kalau yang ketendang yang lain, ya wah, sulit sih kayaknya. sulit juga. Oke. Core-nya sepertinya langsung ke arah Harit nih di band ya. Oke, semenjak ada sedikit perubahan juga, walaupun ya lumayan sedikit buff, Ya. adjustment juga akan kembali lagi mengisi sisi hyper. Berarti hypernya bakal apa yang dilawan ya? Oke, Kimi kali ini yang bakal di-secure. Ini bakal hati-hati nih. Maksimum charge-nya sih. Harus bisa dibilang, apalagi ada sedikit spray down ya kan dari seorang Kimi. Bakal ngincar tapi ternyata Atlas yang menjadi last pick. Ya, sebuah pilihan yang cukup baik Atlas ya, karena setidaknya Hari dengan zaman Force-nya mungkin nantinya bisa ditangkap oleh Atlas, karena menurut gua Hari itu pasti akan mengambil spellnya itu adalah Retribution. Gak mungkin dia menggunakan Purify, karena dengan Purify pasti akan lama banget di untuk sisi farmingnya. Dan ini bisa menjadi kesempatan untuk Atlas bisa melakukan bandingan Fataling yang bisa connect langsung ke arah Harit. Atau Haritnya mau coba respect pakai Purify. Cuman resikonya farmingannya jadi lambat. Iya, Itu setuju. doang. Bakal agak sedikit lebih lambat lah ya. Tapi di sini Kimi juga dia langsung ngamarin ini sih. Purify juga dia pintar, karena kalau bisa dibilang kalau dia pakai pada siang hari, sore hari ini SMAN 5 Karawang akan menghadapi SMPK Maria Fatima Jember, dan siapakah yang akan mengamankan slot untuk semifinal yang kedua? Akankah SMAN 5 Karawang atau SMPK Maria Fatima Jember? Langsung aja ramaikan dan dukung tim favorit kalian yang bakal bertanding kali ini. Oke, di mid lane-nya semuanya udah akan langsung diberikan kepada Kimi. 3 lawan 3 udah pasti untuk sekarang ya. 1-3-1 formasi yang sering dilakukan, sering digunakan. Tapi di bagian atas, Wah. Opan robotnya udah mulai dibakar-bakar, udah mulai konslet itu ya kabel-kabel yang ada di dalamnya. Tapi untuk Chow udah mulai bergerak ke arah blue buff karena Harit sangat membutuhkan blue buff tersebut. Yes, mau coba di kontes, tapi kali ini Xiu-nya langsung terusir saja dengan kehadiran seorang Dev yang rotasi juga mau ngebantu dari segi tim fight-nya. Tapi ternyata kali ini Dev yang harus menghadapi seorang Xiu ya. Dari bottom lane terkena Frostmourne shield-nya, terkena Stardust Dance, tapi stikernya tapi ada di tengah Wings by Wings dari Revenge Purify. Hampir saja flame shot-nya dari seorang Red berhasil nge-take down satu orang, yaitu NXE. Iya, ini saling berganti-gantian ya, sideline dan offline-nya untuk hadir dan membantu peperangan di awal-awal. Walaupun belum ada yang take down sekalipun di early game kali ini. 1 menit 30 detik sudah berjalan. Red buff kali ini juga akan langsung diberikan kepada Haritnya. Sementara itu untuk di bawah, red buff langsung diberikan juga kepada Kimi. Lebih bisa bilang mereka yang masih di menit awal masih main dengan tenang banget, gak mau terlalu gegabah atau terlalu nafsuan. Tapi kali ini Opannya harus mundur karena gold buff sepertinya dari atas bakal coba diamankan ya sama seorang X-Drake dengan Haritnya. Oke, ini kayaknya terjadi pertukaran lane ya antara Uranus dan juga Chow. Sekarang Chow-nya berada di atas untuk berhadapan dengan Xbox dan Uranusnya langsung turun ke bagian bawah. Langsung switch lane sih ya. Iya. Dalam sekejap mata, karena melihat sulit juga sih kalau Chow ketemu Esmeralda. Bakal kena Frostmourne shield, kena Stardust Dance juga. Tapi kali ini perfect match bakal coba di open. Tapi dia belum level 4. Ada Polistar tergocek dengan adanya flicker dan maksimum charge yang last hit. Dan ternyata first blood-nya tidak top lane dari seorang Xborg.
berhasil Wow. satu para Chow, tapi ternyata di arah bottom lane-nya juga opannya harus terpick off menghadapi 4 member dari SMPK Maria Fatima Jember. Cepat dia permainan, agak cukup pasif tadi awal, tapi sekarang mendadak udah ada 2 orang yang langsung hilang. Ini juga yang bermain anak SMP, sel motorik mereka masih bagus, Ben. Yes. Masih kencang-kencang semuanya. Kalau udah berumur kayak Pulung kan udah sulit, apalagi main hari, Ben nabrak-nabrak tembok yang ada. Gak ada nabrak tembok ya, nabrak ini ya. Nggak bisa escape malah ya. Iya, Bapak. Yang bagus. Tapi kali ini Dave-nya bakal bertemu dengan seorang Siu, bener-bener saling melakukan tekanan sih. Dan permasalahannya mau coba dikontes dari segi berubah ya, masih bisa diamankan oleh seorang Cham. Nah, lihat Siu-nya tertekan kali ini menghadapi seorang Dave. Lihat, udah cukup sekarang dan dia harus recall, dia harus balik ke arah base. Ini bisa dibilang sisi atas kalah, cowoknya dan dia catur Ya, bawah juga kalah kurang juga. baik nih. Iya. Ini cowok harus mendapatkan pertolongan atau kalau enggak ini akan menjadi bom waktu untuk SMA 5 Karawang gitu loh. Bisa-bisa mereka akan langsung dipusat bisa-bisa dari bottom lane duluan, baru nantinya mereka ke pecah belah baru disikat habis lagi untuk di mid lane-nya. Dan sekarang Xbox-nya mendapatkan tekanan dari Uranus dan juga Parsha. Parsha udah mengambil sebuah posisi, tapi untuk kali ini Esmeralda-nya berhasil diculik oleh Siu. Baik banget. Pilih aku sih kena ini, kena dua Dragon kayaknya ya. Iya, di arah turret apalagi, tapi ternyata ada sakit pertikaian di arah bottom lane. Rain-nya masih ada free, mencoba untuk kabur, tapi lihat ada malah tertangkap sahabat. Dua bakal tumbang, double kill ternyata dihasilkan oleh seorang Ren. Walaupun dia juga harus terpick off, tapi itu luar biasa banget. Lawan 3 member, dapetin 2. Dan core-nya Pak, salah satunya Pak. Yes. Wow, ini adalah sebuah kejadian yang sangat-sangat baik dilakukan oleh Kagura. Flame shot tadi yang Yes. dikeluarkan oleh Kagura itu benar-benar berimpact sangat baik gitu loh. Betul, bisa nyicil bahkan membalikan sedikit momentumnya. Walaupun dia kena fatal link, tapi dia masih punya play, dia masih bisa escape. Ya, Cara melanjutkan datang dari arah bawah, dua Dragon connect dari seorang Siunya. Haritnya harus meninggal kali ini. X-Rig harus tertangkap basah di arah tengah. ini dia bahaya dari Chow udah mulai terlihat. Dia bisa solo kill terhadap core utama dari tim lawan. Dan baru aja kita lihat ada Way of Dragon yang langsung connect. Walaupun Harit memiliki speed dengan Chrono Synchrovision dan juga Zaman Force-nya, tapi setidaknya dengan Way of Dragon itu bisa mengatasi pergerakan Harit. Apalagi Harit Retribution, Yes. nggak ada Purify-nya. Gak ada, bisa dibilang battle spell defensifnya dia ya. Dia lebih mau make sure ke arah dari segi farmingnya biar gak ketinggalan. Tapi dia juga udah ngamanin Calamity Reaper dari seorang Harit di menit 8 kali ini. Tapi gak bisa dipungkiri dari 2 core kali ini, Cham dan juga X-Rig masih sama-sama level 8. Gak ada perbedaan yang cukup signifikan, bahkan dari segi keuangannya nggak ada beda, malah beda cepet doang 200 perak sih. Di sekitar beda 300-an aja, tapi untuk ya ampun namanya kenapa nggak peka ya. Iya. Biel gak peka ya ampun, kenapa sih kamu ada yang disampaikan kepada pasangannya. Itu coba lihat namanya kenapa Biel gak peka. Dan sekarang Jen Kundonya tadi berhasil untuk mendapatkan sebuah hit terhadap Esmeralda, tapi dia belum mau dengan sumponya kabur ke arah yang berbeda. Namun kali ini Atlasnya akankah ada yang dibanting? Belum ada bantingan yang terjadi. Tyrande juga tadi seperti udah langsung mendapatkan satu orang Uranus menjadi korban kali ini. Feeder Ice Ride Kaguranya gak berhasil kabur, tapi Harit berhasil ditangkap dengan Way of Dragon. Zaman Force udah berhasil dikeluarkan, tapi Cham belum berhasil untuk memberikan damage tambahan terhadap Harit. Yes, but meanwhile in the top lane, Lix-nya mendapati beberapa ruang dan dia langsung mengincar ke arah outer turret di arah top lane. Tapi lihat damage-nya, spray down-nya, Lix-nya harus dengan segera karena dia nggak cukup untuk bisa nahan damage output dari seorang Kimi. Oke, itu kita lihat udah ada satu paling Star Moon, lalu udah ada lagi tadi Tyrant Red, semuanya dikeluarkan. Fatalik nggak sempat dikeluarin ke situ karena emang dia terstun 2 kali juga, lalu HP-nya juga udah nggak cukup lagi. Dan ini adalah playbacknya adalah Way of Dragon berhasil untuk mendapatkan Harit, tapi Kiminya memiliki jarak yang cukup jauh karena tadi dia lebih mengejar ke arah Kagura di awal-awal. Berhasil mendapatkan Harit.
Yes, dan kali ini dari Little Wonder bakal juga diambil. Terjadi pertukaran turret ya bisa dibilang. Oh enggak, dua turret dia didapetin ya. Di daerah atas sama daerah bawah. Top lane dan juga bottom lane ya. Yes, ini semakin menguntungkan juga untuk mereka melakukan rotasi dari SMPK Maria Fatima Jember. Bahkan dari keuangan udah beda 2000. Perlahan karena dapetin objektif, mereka udah mulai neken dari sisi atas dan juga bottom lane-nya. Tapi lihat ya, Open Federal Ice Track Connect karena seorang Lynx. Tapi nggak bakal di-commit ataupun lebih lanjut. Tapi ternyata langsung ada sedikit hawa keberadaan dari seorang Harit dan mereka mundur dengan serentak. Iya benar banget, tapi payungnya kali ini berhasil untuk mendapatkan pergerakan dari Marsha, tapi Marshanya masih bisa selamat. Wings by Wings langsung pergi menuju ke arah teman-temannya, tapi rotasi yang dilakukan oleh anak-anak Maria Fatima juga udah mulai terlihat. Maksimum charge-nya on point, baik banget. Yes, tapi lihat ya tim fight di tengahnya. Fatal 5 kali gunakan langsung mengincar arah Kufra, berhasil disepak, ditunjuk oleh seorang Xiu. Kali ini mau coba diusir. Ada Falling Star Moon, terusir, harus mundur. Federal Ice Track bakal digunakan oleh seorang NXT. Ada Suga Bugyo, langsung saja dihajar. Combination dari seorang Kagura. Iya, Marshanya berhasil di take down 4 versus 4 yang sekarang cukup berimbang, tapi setidaknya ada satu support sistem dari Karawang yang begitu mengganggu. Jaraknya gede banget, dia bisa memberikan sebuah video strike yang begitu menyakitkan juga. Tapi ini adalah langkah yang baik dilakukan oleh Maria Fatima. Mereka menghilangkan supportnya di saat core utamanya mungkin belum bisa mereka dapatkan di zaman Force. Kali ini langsung dikeluarkan, tapi Perfect Match bisa aja dikeluarkan juga Tyrant Rage-nya. Cuma zaman Force udah aktif lagi, tapi ada bantingan kali ini di spray down aja, tapi tetap kelasnya yang hilang. Yes, gak cukup damage-nya 2 lawan 3. Tapi lihat kali ini di arah rumputan berhasil tertangkap basah dengan Tyrant Revenge dari seorang Faye. Ada maksimum charge-nya hampir aja, tapi enggak bisa dijangkau kali ini untuk mengejar ke arah seorang Faye dan Faye-nya masih sehat walafiat. 2 orang hilang dari SMA 5 Karawang. Sebuah keuntungan hadir untuk Maria Fatima. Bukan sudah berhasil didapatkan zaman pasca, akan dikeluarkan kah? Enggak. Ternyata Falling Star Moon berarti mendapatkan Karauranos, tapi nggak ada lagi backup damage. Dia bagian belakang, balik lagi ke tengah, set up pulang lagi. Oke, tapi pelan-pelan tapi pasti dari seorang cowok mau cuma nyicil ke arah top turret, mau dapetin turretnya, tapi mungkin masih ada sedikit defensive play dari SMPK Maria Fatima Jember. Mereka nggak mau ngebiarin top turretnya didapatkan dengan begitu mudah. Iya, Xbox-nya dari tadi kita lihat belum mengikuti war sekalipun ya. Dia tetap berada di lane-nya, dia tetap konsisten berada di sana. Tapi sejauh ini ada serangan lagi yang dilakukan di bagian tengah, mid lane-nya pun udah berhasil dirontokkan. Oke, tapi ternyata belum ada yang mau pick off ini. Mereka mau ngincar tengah sih sebenarnya. Tapi defensive player SMA 5 Karawang pinter banget sih. Mereka benar-benar getter terus aja mancing di arah tengah. Dan lihat ada sedikit pertikaian, nampaknya Perfect Match bakal open saja di arah depan. Bill nggak peka, agak sedikit kesusahan. Ada dari Revenge, Consecration bakal digunakan, tapi di arah belakangnya Camnya sedikit terkicil darah dari Kagura di depan. Berhasil dihajar, ada balik connect 2 orang langsung, tapi di sisi kirinya Ekdriknya bakal ada zaman Bos Kolomnas bakal digunakan. Tapi lihat di depannya datang Faye juga mulai menjaga seorang Siu. Duel Dragon-nya Ekdrik bakal digunakan, tapi lihat di sisi kirinya Ekdrik bye-bye, harus dibakar, harus take down. Tapi ternyata 2 kali ini 3 double kill diamankan oleh seorang Uranus. Bahkan 4 harus hilang dalam sekejap mata, tersisa Link saja di arah tengah Pak Burung. Iya, tapi setidaknya 2 core dari masing-masing tim udah menghilang. Itu dia kejadian yang sama, kerugian yang sama berhasil didapatkan, walaupun mungkin kerugian didapatkan oleh Maria Fatima jauh sedikit lebih banyak ya, karena mereka kehilangan 4 orang. Tapi setidaknya ada hal baik di mana masing-masing core juga udah sama-sama hilang. Berarti inisiasi yang dilakukan akan butuh waktu lagi. Tapi untuk sisi goldnya ada perbedaan 1000 antara Harit dan juga Kimi. Kalau lama-kelamaan seperti ini, Kiminya bisa melakukan inisiasi lebih, bisa memberikan damage yang lebih konstan di banyak juga. Di bagian atas Xbox-nya masih sustain sendirian. Yes, masih sendiri untuk menjagain top turretnya dia, tapi sepertinya sudah tidak bisa karena udah tercicil juga. Tapi kali ini Athena Shield udah diamankan sama seorang Xbox Wings. Tapi one situation, Fire Missile, Fire Staff, Ionic Extraction, dan One
nyari gennya bro. Dari tercicil 2 bar hingga penuh lagi darah dari seorang Uranus. Iya, nah ini dia. Saat ini Legion SPT oleh Uranus itu masih menggila dan sekarang dikeroyok habis-habisan. Tyrant Rage berapa source skill tadi yang dikeluarkan aja. Peter Ice Strike belum mampu untuk membackup pergerakan dari Uranus. Jaraknya juga cukup jauh karena dia harus mengamankan posisi. Tyrant Revenge bisa muncul dari mana aja. Betul, tapi kali ini Endless Battle udah diamankan oleh seorang Chow. Bakal masuk juga tuh damage-nya kali ini. Lex juga Vision dibakar-bakar, diusir saja karena mereka belum dapetin sedikit pun turret. Biar tenang nih, masalahnya SMPK para hebat perang udah hancur gitu turretnya. Iya, udah cukup lebar untuk SMA yang 5 Karawang untuk melakukan push atau tekanan terus-terusan karena senternya berhasil mereka dapatkan. cukup masih permainan di game yang ketiga ini ya Ben ya, kembali santai lagi, rotasinya dilakukan 4-1, terlihat belum ada 1-3-1 seperti yang awal tadi karena Xbox juga sekarang udah join bersama rekan-rekannya, dia nggak sendirian lagi membantu pergerakan dari Harin agar tidak terkena bantingan dari Atlas. Cuman masalahnya tetap sulit sih karena nggak ada purify gitu loh. Bantingan bisa aja dilakukan secara mendadak, flicker banting kelar gitu. Jadi bisa bilang dia harus bisa jaga jarak dengan pinter sih. Iya. Kalau enggak dia bisa take down, dianya hancur, dianya udah nggak bisa bertahan. Spray down dari Kimi yang bakal bebas, bakal lepas, bakal menakuti atau menghujani ke arah SMP Kamari. Ada satu maksimum charge-nya langsung terkena, spray pun langsung dilakukan. Lihat aja, Kufranya langsung terbakar-bakar. Di sana apakah dia juga udah menggunakan helmet karena udah ada efek bakaran di bawah kakinya. Sementara itu di bagian tengah Kimi udah level 15, sementara Harin udah level 15 juga. Hanya saja tadi perbedaan gol masih ada, tapi untuk lubangnya berhasil diambil. Tyrant Revenge di charge di depan umum tapi nggak bisa dikeluarkan. Sementara itu di bagian atas ada Uranus yang mencoba untuk nge-bait aja karena ada lore-nya dicolek-colek kali ini. Oke, dan konsentrasi energi udah diamankan oleh seorang Harin. Dia bakal pingin banget apalagi dia pakai Fender of Heaven, tapi di depannya Rainnya cukup sekarat. Siunya mau coba untuk double stun juga bakal digunakan. Lihat, ada batalinnya kode karena orang langsung flick out mundur saja, tapi dampaknya dari belakang datang Opa juga membuka vision, menahan, menyicil, tapi lihat Opanya malah bisa diincar di arah depan, terkena stun, dianya malah tumbang dari seorang Opa. Tapi lihat bouncing ball V-nya malah di spray down di arah depan sedikit lagi dan berhasil di take down. Ada bowling star udah beberapa kali pop untuk mencoba escape, tapi lihat kali ini harus mundur. Pada Ice Strike bakal dibuka, datang sama bos Chronodesk, satu lagi wings by wings, save the day dari NXC dengan Parsha-nya. Wow, cepet banget pergerakan dari X-String tadi dengan Harin yang untung Parsha dengan Wings by Wing masih bisa selamat dan pergi menghindar. Tapi untuk Esmeralda udah mulai berani untuk menginvade dan juga masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Karawang. Sudah 15 menit waktu berjalan tapi belum begitu banyak juga turret yang berhasil dirobohkan untuk masing-masing tim. Betul, mereka masih mau ngincer tapi Genius One udah disecure sama Cham dengan Kiminya. Mereka mau coba tabrak topnya kah? Enggak, tapi ya hati-hati, perfect saja di depan. Ada batali paling langsung lihat di arah belakangnya. Rain langsung mundur, tapi di depannya X-Stick-nya yang harus di pick off. Ini kerugian untuk SMPK Maria. Bagaimana mereka harus back off, mereka harus mundur, mereka harus tetap pulang. Tapi lihat, flame shot-nya cantik sekali dari seorang Rain. Langsung perfect mencoba untuk mundur, tapi lihat di sisi kanannya di tengah Opat cukup pede untuk tanking dan masih bisa bertahan kali ini. Tapi lihat ada Fender Ice Strike-nya, Rain-nya harus meninggal, harus ke take down, tapi ada Fire Stun, datang malah bantuan, ada Polystar mundur, dua mereka di arah belakang malah terpicor satu persatu. 4 member dari SMPK Maria Fatima Jember. Oh my god. Yang pastinya mereka udah langsung mengarah ke Lord ya. Waduh, ini udah pasti sih Lord. Ini udah pasti 4 orang hilang bos. 4 hilang dalam seketika bisa dibilang karena satu yang aku bilang, kalau X-League-nya dengan hari itu ke pick off dari SMPK Maria Fatima Jember, mereka dapat pencurian buff kali ini sudah inisiasikan. Oke. Blue buff-nya dikasih ke Parsha ya kayaknya. Parsha-nya yang ngambil juga ya. Iya, Parsha-nya ngambil blue buff-nya ya. Oke, blue buff diambil oleh Parsha, bakal lebih nge-spam lagi ya ke
karena dia memiliki mana yang cukup juga untuk sekarang. Tapi Lord di bagian atas sudah mulai bergerak. Ada Xbox yang menghalau secara langsung. Red buff yang diambil oleh Joe. Wah, ini sudah berbagi buff aja sih semuanya. Udah nikmat banget. Tapi Lordnya kali ini akan langsung masuk dan menghujam ke arah satu inverter turret di top lane-nya. Masih dihalangin oleh Xbox. Belum ada feeder ice strike, belum ada Tyrant Revenge yang di charge, belum ada satu inisiasi apapun, dan ternyata udah ada cowok yang untuk bergerak ke bagian dalam. Tapi untuk Aguranya terkena satu dan begitu menyakitkan. Tapi untuk kali ini player-player itu masih bisa bertahan. Gak ada satu pria tumpangkan, tapi Valistar langsung dikeluarkan ke bagian depan. Langsung Levi langsung kabur ke bagian belakang. Hanya saja gak peka dengan Atlasnya, masih sustain di bagian depan. Ini tembakannya cukup keras, bisa dibilang sama-sama teman-teman di arah bottom lane yang Opan bakal coba diincar zaman Force Chronodes. Bakal sulit banget untuk diincar karena Opan. Mereka butuh stun biar bisa, dari Opannya juga nggak bisa bergerak dengan begitu mudah, dan butuh NOD. Tapi NOD-nya udah diambil sama Kagura. Oke. Permasalahan di sini, hati-hati. SMA ini bakal akan mau coba melakukan juga. Lihat ke arah bottom lane-nya Perfect Man akan coba di-open, bakal mau coba diincar, tapi dia nggak punya immortality dari seorang Atlas. Kalau dia mau dive in, agak bisa dibilang cukup berbahaya sih. Ya, 5 versus 5 dan benar-benar dikandangin untuk kali ini anak-anak Maria Fatima ya beda. yes. Mereka nggak boleh keluar dari kandang. Tadi inisiasi dilakukan, 1-3 inverter turret yang ada juga masih bisa dipertahankan. Sementara itu Uranus memberanikan diri untuk masuk ke bagian dalam. CM juga melakukan spray di bagian luar, tapi ada Tyrant Revenge yang udah di charge, hanya saja belum dilontarkan ke bagian depan. Dan Peda Ice langsung dikeluarkan aja Tyrant Revenge. Enggak ternyata. Oke, tapi ada Divining Glaive diamankan oleh seorang Marsha. Ini bakal makin besar penetrasinya damage ke arah SMPK Maria Fatima Jember. Tapi lihat NOD diamankan juga oleh seorang Lex di depan. Ada terkena stun. The Whale Dragon di Kufranya, immortality-nya bakal pecah-pecah. Tungguin saja mereka untuk kali gunakan untuk muncul dan berhasil selamat. Maksimum charge yang gak connect, tapi Holy Crystal juga diamankan oleh seorang Haris. Bakal makin sakit juga damage out. Akankah mereka menunggu Lord karena semenit lagi? Cuman tetap Haris sekarang nggak memiliki buff ya. Mungkin akan sedikit lebih sulit untuk Haris melakukan inisiasi atau maju ke bagian depan. Tapi untuk Joe, adakah lagi korban yang akan dia tendang? Enggak, ternyata santai lagi, balik lagi ke bagian belakang, cukup mereda situasi. Sementara Opan masih mengganggu. Ini dia bahaya dari Uranus yang ada. Kalau Uranus diambil dalam sebuah tim, pastinya pergerakan dari Uranus akan sama-sama mengganggu, dan juga sudah akhirnya sakit banget. Tyrannus yang terkena harus satu orang sama pun dari dikeluarkan. Tapi Joe-nya udah ada bantingan juga yang langsung dikeluarkan oleh Atlas. Atlasnya immortal pecah, bisa ke atas kabur dari sana? Enggak ternyata. Sementara itu Opan hanya lewat numpang permisi. Assalamualaikum berada di depan 3 player dari Maria Fatima. Spray dilakukan oleh Jam, sakit banget, dan Opan mendadak kembali mendapatkan keberanian untuk melawan 3 player musuh. Yes, tapi walaupun Shiuda juga Bill nggak peka take down, akankah mereka coba memaksa team fight ngadapin 3 lawan 5? Sebenarnya kalau team fight paling kuat sih, tapi masalahnya ini susah banget buat nangkep ke arah Kimi dan juga Parsyanya. Maksimum charge-nya, lihat DPS-nya, burn. Bakar dan bakar. Yes. Pokoknya sementara itu Lord udah hadir. Siapakah yang akan nyolek Lord pertama ini ya? Betul, yang nyolek dulu sih bakal bisa dibilang cukup rugi sih. Darahnya cicil, udah gitu ultimate masih bakal di open. Udah gitu bisa aja terjadi pencurian yang gak disangka-sangka atau yang gak digadang-gadang. Mungkin nanti bakal bisa ngebalikin keadaan. Ini untuk setiap yang orang udah 200 udah sakit. 200 kencang itu kan sakit juga ya, beda. Sakit banget sih. Apalagi dia satu ini udah cukup komplit lagi game ini ya. Tapi kali ini baru satu Lord yang diamankan. Akankah terjadi team fight lagi dan immortality bakal diamankan oleh seorang Shield. Bakal pilih lagi buat team fight buat hajar siapapun di depannya untuk Oke, dan Lordnya pun kali ini langsung ditembakin aja oleh Kimi. Harus ada beberapa player yang nge-zoning agar tidak ada aksi pencurian yang terjadi. Hanya saja sekarang kita lihat udah ada Tyrant Revenge yang langsung dipotong, tapi ternyata kalau mau mengenai tadi Tyrant Revenge